dari sini. Jangan pernah kembali lagi. Ibu, tolong jangan usir dia. Aku mohon. Bayangkan, seorang pria sederhana baru saja menikahi wanita pujaan hatinya. Malam pertama mereka dipenuhi haru, pelukan hangat dan janji sehidup semati. Tapi esok harinya, segalanya runtuh. Pagi itu, belum genap 24 jam setelah akad suci terucap, sang mertua mendobrak pintu kamar mereka. Wajahnya dingin, kata-katanya tajam seperti sembilu. Suaminya, diusir tanpa belas kasihan, hanya karena dia miskin. Tidak diberi waktu menjelaskan. Tidak diberi ruang membela diri. Hanya selembar cinta yang koyak dalam sekejap. Siapa sebenarnya pria itu? Kenapa ia diam? Dan rahasia apa yang ia sembunyikan? Hingga akhirnya seluruh keluarga sang istri bersujud meminta maaf. Mentari pagi perlahan menyelinap masuk ke sela-sela tirai kamar yang masih tertutup. Di dalamnya, Indra terbangun lebih dulu. Ia menatap wajah istrinya, Dara, yang masih tertidur dengan tenang di sampingnya. Indra tersenyum, lalu menyentuh lembut tangan Dara dan mencium keningnya perlahan. Pagi itu seharusnya menjadi awal dari kehidupan baru mereka sebagai suami istri. Hati Indra terasa penuh oleh cinta dan harapan. Ia bersyukur, meski ia hanyalah pria sederhana, Dara tetap memilih hidup bersamanya. Indra adalah seorang mekanik yang memiliki bengkel kecil di pinggiran kota. Ia tak kaya, bahkan kadang harus menunda keinginan pribadinya demi menabung untuk masa depan. Tapi ia tak pernah mengeluh. Ia hanya ingin hidup tenang dan jujur. Dara, wanita dari keluarga kaya raya, berhasil mencuri hatinya sejak lama. Saat Dara menerima lamarannya, Indra merasa menjadi pria paling beruntung di dunia. Namun kebahagiaan itu ternyata rapuh. Bahkan belum sempat ia rasakan sepenuhnya. Pintu kamar tiba-tiba diketuk keras dari luar. Indra terkejut. Dara terbangun, mengerjap pelan. Itu siapa pagi-pagi begini? Gumam Dara dengan suara serak. Indra bangkit dari ranjang, mengenakan kaos, dan berjalan ke arah pintu. Begitu dibuka, Indra mendapati sosok yang selama ini dingin padanya. Bu Nirmala, Ibunda Dara. Perempuan itu menatapnya dengan wajah penuh kemarahan. Kamu, keluar dari rumah ini sekarang juga. Indra tertegun. Ada apa, Bu? Jangan pura-pura nggak ngerti. Kamu pikir aku nggak tahu siapa kamu? Kamu tuh laki-laki miskin, cuma mekanik. Kamu berani-beraninya menikahi anakku. Aku nggak akan biarkan kamu mengotori keluarga ini. Indra menahan napas. Dara yang mendengar suara ibunya langsung keluar dari kamar dan menghampiri mereka. Ibu, jangan seperti ini. Mas Indra suamiku. Kami sudah menikah. Justru itu. Masih belum terlambat untuk menghentikan semuanya. Aku nggak rela kamu hidup menderita sama laki-laki seperti dia. Kamu harus pisah. Hari ini juga. Dara menatap ibunya dengan mata berkaca-kaca. Aku cinta Indra, Bu. Cinta? Cinta nggak akan ngasih kamu rumah, mobil, dan kehidupan layak. Dia nggak punya apa-apa. Dara. Bahkan orang tuanya aja tinggal di kampung dan nggak jelas kerja apa. Bu Nirmala menunjuk ke pintu depan. Kalau kamu tetap pilih dia, kamu keluar juga dari rumah ini. Ini rumahku. Dan aku nggak mau ada orang seperti dia tinggal di sini. Indra menunduk. Ia menggenggam tangan Dara. Sayang, aku nggak mau kamu kehilangan keluargamu karena aku. Kalau ini keputusan ibumu, aku pergi. Dara menggeleng sambil menangis. Jangan, Mas. Kita baru nikah kemarin. Indra menatap wajah Dara, lalu membelai pipinya. Aku nggak akan ninggalin kamu. Tapi aku juga nggak akan maksa tinggal di tempat yang nggak nerima aku. Aku janji, suatu hari nanti, aku bakal datang lagi ke rumah ini. Bukan sebagai laki-laki yang diusir, tapi sebagai seseorang yang mereka hormati. Indra mengambil sandal jepitnya dan melangkah pergi. Ia tak membawa apa-apa, hanya meninggalkan kenangan semalam dan janji di hatinya. Dara menangis di ambang pintu, memanggil suaminya yang perlahan menjauh. Tapi Bu Nirmala hanya menatap dengan wajah dingin, penuh kebencian dan kesombongan. Indra berjalan tanpa arah. Langit pagi masih terang, tapi hatinya gelap. Ia duduk di halte tua di dekat tikungan. Pikirannya kosong. Seorang pedagang kaki lima yang mengenalnya lewat dan menyapa. Mas Indra, ngapain pagi-pagi bengong di sini? Bukannya baru nikah kemarin ya? Indra hanya mengangguk pelan. Iya, cuma sehari. Pedagang itu tak berani bertanya lebih lanjut. Ia tahu, tak semua luka bisa dilihat dari luar. Angin berhembus perlahan. Indra mendongak ke langit. Dalam hati ia berbisik kepada Allah, meminta kekuatan untuk menahan sakit yang tak terlihat.
Ia tahu, hidup ini kejam bagi orang miskin. Tapi ia juga tahu, tak selamanya yang miskin akan diinjak. Malam harinya, Indra kembali ke bengkelnya yang sederhana. Ia tidur di lantai 2, hanya beralaskan kasur tipis dan bantal tua. Tapi di sana, ia merasa tenang. Ia membuka laptop lamanya, lalu membuka beberapa file penting. Tak banyak yang tahu, bahwa Indra bukan sekadar mekanik biasa. Ia adalah pemilik jaringan bisnis otomotif dengan teknologi terbaru, yang selama ini ia jalankan dengan nama perusahaan lain. Selama ini, ia menyamar sebagai mekanik biasa untuk mencari wanita yang mencintainya karena dirinya, bukan karena hartanya. Dan Dara berhasil memenangkan hatinya. Tapi justru karena kejujurannya, ia harus merasakan luka yang begitu dalam. Beberapa hari berlalu, Dara mencoba menghubunginya berkali-kali, tapi Indra tak pernah membalas. Bukan karena benci, tapi karena ia takut suaranya akan membuatnya lemah, dan kembali pada keluarga yang telah menghinanya. Di rumah mewah itu, Dara hanya duduk diam di kamarnya. Ia menolak makan. Ia menolak berbicara. Ia hanya menangis setiap malam. Bu Nirmala mulai panik. Tapi ia gengsi mengaku salah. Ia memilih menyalahkan keadaan daripada mengakui bahwa ia telah menghancurkan pernikahan anaknya. Apa yang aku lakukan semua demi kebaikanmu. Dara, kamu nggak ngerti sekarang, tapi nanti kamu akan berterima kasih sama ibu. Dara menatap ibunya dengan mata kosong. Kalau ibu mau aku bahagia, kenapa ibu hancurin satu-satunya orang yang membuat aku tersenyum? Ucapan itu membuat Bu Nirmala terpaku. Tapi ia terlalu keras kepala untuk meresapi maksudnya. Sementara itu, di tempat lain, Indra terus bekerja. Ia bertemu dengan para investor, merancang pembukaan kantor baru, dan membangun proyek baru di kotanya sendiri. Ia tahu, waktunya akan datang. Dan ketika itu terjadi, semua yang pernah merendahkannya akan melihat siapa dia sebenarnya. Sebuah rencana besar telah disiapkan. Indra akan membuka kantor pusat VTech Automotion di kota itu. Ia akan hadir langsung sebagai pemiliknya. Ia ingin dunia tahu, bahwa seseorang yang dianggap tak layak, bisa berdiri setara bahkan lebih tinggi, jika ia berjuang dengan ikhlas dan niat baik. Dan waktu itu, sudah semakin dekat. Hari itu datang lebih cepat dari yang dibayangkan. Kota ramai membicarakan sebuah acara besar yang akan digelar di pusat kota. Gedung baru yang menjulang tinggi dengan desain modern minimalis menjadi pusat perhatian. Spanduk besar bertuliskan Grand Opening VTech Automotion terpampang jelas di atas gerbang utama. Perusahaan teknologi otomotif yang selama ini terkenal tertutup, akhirnya membuka markas besarnya di tanah kelahiran sang pemilik. Para tamu undangan berdatangan sejak pagi. Mobil-mobil mewah berderet, memenuhi parkiran. Wartawan berkumpul di luar gedung, mencoba mengabadikan siapa saja yang datang. Undangan eksklusif hanya diberikan kepada tokoh penting, pemilik perusahaan besar, pejabat, dan tentu saja para sosialita. Bu Nirmala menjadi salah satunya. Ia hadir dengan penuh kebanggaan, mengenakan gaun mahal dan perhiasan emas di leher serta telinganya. Wajahnya dirias sempurna, senyumnya menyeringai sejak turun dari mobil. Ia menggandeng tangan Dara yang masih tampak lesu. Dara hanya menurut, meski hatinya enggan. Bu Nirmala tak tahu siapa pemilik perusahaan itu. Tapi ia yakin, mengenal orang besar akan membuka peluang bagi keluarga mereka. Ia bahkan berharap bisa menjodohkan Dara dengan pemiliknya suatu hari nanti, agar kehidupan anaknya kembali naik kelas setelah gagal menikah dengan si mekanik itu. Ruangan besar dipenuhi kursi elegan dan dekorasi bernuansa biru metalik. Musik instrumental menyambut setiap tamu yang masuk. Di atas panggung berdiri pembawa acara, siap memulai. Tak lama, suara mikrofon menggema. Hadirin yang terhormat, hari ini adalah momen bersejarah bagi industri otomotif Indonesia. Untuk pertama kalinya, pemilik utama VTech Automotion akan hadir langsung di depan publik. Mari kita sambut, Bapak Indra Saputra. Seketika, ruangan sunyi. Dara terkejut. Jantungnya berdetak kencang. Nama itu terlalu akrab di telinganya. Ia menoleh cepat ke arah panggung. Bu Nirmala memicingkan mata. Indra Saputra. Indra. Langkah kaki terdengar dari balik panggung. Seorang pria berjas biru gelap, tampan, rapi, dan berwibawa berjalan pelan ke arah tengah panggung. Sorot matanya tenang. Wajahnya tersenyum kecil. Begitu sorot lampu menyorot wajahnya, semua yang mengenalnya menahan napas. Itu Indra. Lelaki yang diusir dari rumah Bu Nirmala sehari setelah menikah. Wajah Bu Nirmala langsung pucat. Bibirnya gemetar. Tangannya yang semula santai di paha, mulai mencengkeram clutch bag-nya kuat-kuat. Dara menatap Indra tanpa berkedip. Matanya berkaca-kaca. Mulutnya terbuka tapi tak sanggup berkata.
Indra berdiri di depan mikrofon. Terima kasih atas kehadiran semuanya. Hari ini, saya dengan bangga memperkenalkan markas utama dari perusahaan yang saya bangun dari nol, VTech Automation. Kami percaya, teknologi tidak hanya dimiliki oleh mereka yang punya gelar tinggi atau keturunan bangsawan, tapi juga oleh siapa saja yang mau belajar, bekerja keras, dan tidak takut jatuh. Tepuk tangan membahana. Tapi tidak dari kursi Bu Nirmala. Ia membeku di tempat. Tak mampu beranjak. Seluruh tubuhnya seperti lumpuh. Dara mulai menangis diam-diam. Ia menunduk, menyeka air mata dengan tangan gemetar. Acara berlangsung meriah. Tapi fokus mata Bu Nirmala hanya tertuju pada pria di atas panggung itu. Ia tak menyangka, pria yang telah ia hina dan usir dengan penuh kebencian, kini berdiri sebagai pengusaha besar yang disegani semua orang. Beberapa saat kemudian, setelah sesi sambutan selesai, Indra turun dari panggung. Ia langsung masuk ke ruang VIP yang sudah disiapkan. Di dalam ruangan itu, ia duduk sendirian, menatap layar tablet yang menampilkan data dan rencana ekspansi perusahaannya. Pintu diketuk pelan. Seorang staf masuk. Pak Indra, ada tamu yang ingin bertemu. Ibu dan anak. Mereka bilang Bapak pasti kenal. Indra tak langsung menjawab. Ia hanya menatap layar tablet itu sebentar, lalu mengangguk. Izinkan masuk. Pintu terbuka perlahan. Bu Nirmala masuk lebih dulu. Di belakangnya Dara. Wajah keduanya sudah tak seangkuh tadi pagi. Dara langsung menunduk, menahan isak. Bu Nirmala melangkah pelan, lalu berdiri beberapa langkah dari Indra. Indra masih duduk. Ia menatap mereka tanpa senyum, tapi juga tanpa kemarahan. Wajahnya tenang. Matangnya luka membuatnya tidak meledak, tapi membeku. Dara tak sanggup lagi menahan tangis. Ia berlari dan berlutut di hadapan Indra, menggenggam tangannya erat. Mas Indra, aku minta maaf. Aku nggak bisa hidup tanpamu. Indra menarik napas pelan. Tatapannya tetap kosong, namun suara Dara membuat dadanya bergemuruh. Bu Nirmala mulai menangis. Ia mendekat, lalu ikut berlutut. Hal yang tak pernah ia lakukan seumur hidup. Indra, maafkan saya. Saya telah menghina kamu, mengusir kamu. Saya terlalu sombong. Saya buta. Saya pikir harta dan status itu segalanya. Tapi ternyata saya hanya mempermalukan diri sendiri. Indra berdiri pelan. Dara dan Bu Nirmala ikut berdiri, menunduk dalam-dalam. Tak ada yang berani menatap matanya. Indra berjalan ke arah jendela ruangan, menatap keluar. Kota tampak terang benderang. Tapi hatinya masih gelap oleh luka lama. Aku nggak datang ke rumah ibu dulu untuk pamer. Aku nggak butuh dihormati. Aku cuma ingin dicintai sebagai laki-laki yang tulus. Tapi ibu usir aku seperti sampah. Bu Nirmala menangis makin keras. Saya salah. Saya sangat menyesal. Indra menatap Dara. Aku nggak pernah berhenti cinta sama kamu. Tapi aku juga nggak bisa pura-pura semuanya baik-baik saja. Dara mengangguk pelan. Aku rela nunggu. 1000 hari pun, aku akan tetap nunggu. Indra menatap keduanya. Hening lama. Lalu ia bicara pelan. Aku butuh waktu. Kalau kalian tulus, tunggu aku. Tanpa kata tambahan, Indra keluar dari ruangan. Meninggalkan Dara yang menangis dan Bu Nirmala yang terisak. Tapi ada yang berbeda kali ini. Indra tak pergi karena diusir. Ia pergi dengan kepala tegak. Ia pergi dengan harga diri yang tak bisa dibeli oleh siapapun. Dan kisah ini belum selesai. Karena kadang, luka di hati butuh lebih dari sekadar maaf. Ia butuh bukti. Ia butuh ketulusan yang tak datang dalam sehari. Hari-hari berlalu tanpa kabar dari Indra. Dara menjalani hidup seperti tubuh tanpa jiwa. Ia tinggal sendiri di apartemen kecil milik temannya, menjauh dari kemewahan rumah ibunya yang terasa terlalu hampa tanpa sosok yang ia cintai. Setiap pagi ia menatap ponsel, berharap ada satu pesan dari Indra, satu panggilan, satu kata saja. Tapi tak pernah ada. Ia tahu, Indra belum siap. Dan Dara pun tak ingin memaksa. Tapi setiap malam, air matanya jatuh membasahi bantal. Hatinya seperti menunggu dalam ruang gelap yang tak tahu kapan akan ada cahaya. Sementara itu, Bu Nirmala menjalani hari-harinya dengan beban penyesalan. Ia tak lagi seangkuh dulu. Ia mulai menjauhi acara sosialita, mulai jarang keluar rumah, dan hanya menghabiskan waktu dengan membaca surat-surat lama dari Dara. Dalam diam, ia menangis setiap kali mengingat wajah Indra saat diusir. Tapi ada satu hal yang selalu ia lakukan. Hampir setiap hari, ia mendatangi gedung VTech Automation. Ia duduk diam di ruang lobi, hanya berharap bisa bertemu Indra, walau hanya 10 detik.
Tapi Indra tak pernah muncul. Para staf sudah mengenalnya. Namun tak satu pun berani memaksakan keinginan wanita itu. Mereka hanya menyapanya sopan, lalu membiarkannya duduk sendiri. Indra tahu. Dari lantai atas, lewat kaca kantor pribadinya, ia selalu melihat. Tapi ia memilih diam. Ia bukan ingin membalas. Ia hanya belum sanggup membuka pintu yang pernah ditutup dengan begitu keras. Hingga suatu malam, Indra duduk di ruang kecil lantai 2 bengkelnya yang dulu. Tempat itu belum ia tinggalkan. Di sanalah semua perjuangan dimulai. Ia membuka album lama, melihat kembali foto-foto bersama Dara. Senyum perempuan itu masih terasa begitu hidup. Ia membuka kembali pesan terakhir dari Dara. Mas, aku nggak tahu kamu masih marah atau cuma belum siap bicara. Tapi aku cuma mau bilang, aku masih cinta kamu. Dan aku akan terus nunggu, sampai kapanpun. Indra menggenggam ponselnya. Hatinya bergetar. Tapi tetap, ia belum menghubungi Dara. Ia takut, luka itu belum cukup sembuh untuk kembali membuka harapan. Pagi harinya, ia memutuskan berjalan kaki menyusuri jalanan kota. Tak membawa pengawal, tak mengenakan jas mahal, hanya hoodie abu-abu dan topi biasa. Ia ingin menyatu dengan hiruk-pikuk kota tanpa dikenali siapapun. Tanpa rencana, langkahnya membawanya ke sebuah taman kota. Dan di sanalah, seperti takdir yang dituntun oleh waktu, ia melihat Dara duduk sendiri di bangku kayu di bawah pohon besar. Dara mengenakan sweater biru muda dan celana panjang. Rambutnya digerai, wajahnya pucat tapi tetap cantik. Ia sedang menulis sesuatu di buku kecil yang selalu ia bawa sejak kuliah. Tiba-tiba, angin menerbangkan selembar kertas dari buku itu. Kertas itu melayang, terbang ke arah Indra yang berdiri agak jauh. Indra mengambilnya. Dan saat ia membaca isi tulisan tangan di atas kertas itu, jantungnya seperti diremas. Andai waktu bisa diputar, aku akan tetap memilih Indra. Walau hanya 1 hari, bersamanya lebih berarti dari 1000 hari dengan siapapun. Indra menatap Dara yang belum menyadari kehadirannya. Ia melangkah perlahan. Setiap langkah seakan menuntun hatinya pulang. Dara menoleh. Matanya membelalak. Ia berdiri refleks. Wajahnya tak sanggup menyembunyikan perasaan. Mas Indra. Indra hanya tersenyum tipis. Maaf bikin kamu nunggu. Dara menutup wajahnya dengan kedua tangan. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Aku kangen kamu, Mas, aku kangen banget. Indra mendekat, menggenggam tangan Dara, lalu menariknya ke dalam pelukan. Aku juga, tapi aku takut. Aku nggak mau kita bertemu hanya untuk saling menyakiti lagi. Dara menggeleng di pelukannya. Aku udah siap. Bahkan kalau harus mulai dari nol lagi. Asal sama kamu. Indra tak berkata apa-apa, tapi pelukannya mengencang. Di bawah langit yang cerah, mereka berdiri lama, membiarkan waktu berhenti sejenak untuk menyatukan yang pernah tercerai. Malamnya, Indra mengantar Dara pulang ke apartemennya. Mereka tak banyak bicara, hanya duduk berdampingan, membiarkan keheningan bicara sendiri. Saat hendak berpisah di depan pintu, Dara menatap mata Indra. Mas, kamu akan kembali ke hidupku, kan? Indra mengangguk pelan. Tapi bukan cuma ke hidupmu. Aku akan kembali sebagai suamimu, yang utuh, yang gak lagi ragu. Beberapa hari kemudian, Indra mengajak Dara ke rumah Bu Nirmala. Dara sempat ragu, tapi Indra meyakinkannya. Kalau kita mau bangun rumah tangga yang baru, kita harus mulai dari fondasi yang damai. Dan itu dimulai dari memaafkan. Saat mereka tiba, Bu Nirmala sedang menyapu halaman. Ia terkejut saat melihat mobil Indra berhenti di depan pagar. Wajahnya pucat. Sapunya jatuh dari tangan. Indra keluar lebih dulu, lalu membuka pintu untuk Dara. Mereka berjalan berdua ke arah pagar. Bu Nirmala menatap mereka dengan air mata yang langsung menggenang. Indra, Dara. Indra mengangguk sopan. Kami datang bukan untuk membuka luka, tapi untuk menutupnya. Kami ingin membangun lagi. Dengan restu, bukan dengan dendam. Bu Nirmala menangis makin keras. Ia memeluk Dara. Lalu memeluk Indra. Maafkan ibu. Nak, ibu terlalu buta. Ibu terlalu sibuk jaga gengsi, sampai lupa menjaga hati anak sendiri. Indra membalas pelukan itu. Dingin di dadanya perlahan mencair. Malam itu, mereka makan bersama. Untuk pertama kalinya. Tanpa kemarahan, tanpa ejekan. Hanya ada ketulusan yang perlahan tumbuh kembali. Sebelum pulang, Bu Nirmala memberikan sepucuk amplop kecil pada Indra. Aku sempat nulis ini, tapi nggak pernah aku kirim. Aku malu. Tapi sekarang,
Aku mau kamu baca. Isinya sederhana, tapi dalam. Indra, kalau aku bisa mengulang waktu, aku akan sambut kamu dengan tangan terbuka. Aku akan peluk kamu seperti anak sendiri. Tapi waktu nggak bisa diputar. Aku hanya bisa berdoa. Semoga kamu beri ibu kesempatan untuk berubah. Indra menutup surat itu perlahan. Ia tahu, tak semua kesalahan pantas dimaafkan seketika. Tapi saat seseorang benar-benar menyesal, ia tidak perlu dihukum. Ia hanya butuh dituntun untuk kembali. 3 bulan telah berlalu sejak Indra dan Dara kembali saling menggenggam. Dalam waktu yang singkat, banyak hal berubah. Namun satu hal yang tetap tak tergoyahkan adalah cinta mereka yang semakin kuat, sekuat akar pohon yang tumbuh dalam badai. Indra memutuskan untuk membawa Dara tinggal di rumah barunya. Sebuah rumah bergaya minimalis dengan halaman kecil di belakang, tempat Dara bisa menanam bunga kesukaannya. Tidak mewah, tidak tinggi pagar, tapi penuh kehangatan. Setiap pagi mereka sarapan berdua. Sesekali Dara membantu mengurus beberapa dokumen perusahaan dari rumah. Ia mulai belajar tentang usaha Indra, dari hal-hal kecil seperti membaca laporan keuangan, hingga menjadwalkan pertemuan daring dengan mitra bisnis luar negeri. Bukan karena disuruh, tapi karena ia ingin menjadi bagian dari dunia suaminya. Indra juga berubah. Ia menjadi lebih tenang. Luka yang dulu sempat menghitam di dadanya, perlahan memudar menjadi bekas luka yang tidak lagi menyakitkan. Ia tidak membalas dendam. Ia tidak membanggakan jabatannya. Ia hanya hidup dengan keyakinan bahwa harga diri dan kesabaran adalah kunci dari segalanya. Suatu sore, Indra duduk di taman kecil di belakang rumah. Dara membawakannya teh hangat, lalu duduk di sampingnya. Aku masih nggak percaya semua ini nyata, Mas, ucap Dara pelan sambil menatap langit jingga. Indra tersenyum, menggenggam tangan istrinya. Aku juga. Tapi mungkin ini memang jalan yang harus kita lewati. Supaya kita sama-sama belajar, bahwa cinta yang kuat harus ditempa oleh luka dan waktu. Dara bersandar di bahu Indra. Angin sore berhembus pelan. Suasana tenang, hingga dering ponsel memecah keheningan. Indra melihat nama di layar. Bu Nirmala. Ia menjawab dengan suara tenang. Halo, Bu. Indra, bisakah kamu dan Dara datang ke rumah malam ini? Ada yang ingin Ibu bicarakan. Indra menatap wajah Dara. Ia mengangguk. Lalu menjawab, baik, Bu, kami ke sana. Malam itu, mereka berdua tiba di rumah Bu Nirmala. Rumah itu tampak berbeda. Bukan karena perubahan fisik, tapi suasananya. Tidak lagi terasa dingin dan penuh penolakan. Tapi justru terasa seperti tempat yang bisa disebut rumah, meski hanya dengan cahaya lampu temaram dan aroma masakan dari dapur. Bu Nirmala menyambut mereka dengan senyum tulus. Ia tak memakai perhiasan seperti dulu. Rambutnya digelung rapi. Wajahnya polos tanpa riasan. Ia terlihat lebih manusiawi, lebih rendah hati. Setelah makan malam sederhana, Bu Nirmala mengajak mereka duduk di ruang keluarga. Ada sesuatu yang ingin Ibu serahkan, ucapnya sambil membuka laci meja dan mengeluarkan sebuah kotak kayu kecil. Ia menyerahkannya pada Indra. Ini milik almarhum suamiku, ayahnya Dara. Sebelum meninggal, beliau pernah bilang, jika kelak anak kita menikah, dan suaminya adalah orang yang sabar, jujur, dan berhati besar, maka kotak ini harus diserahkan padanya. Indra membuka kotak itu perlahan. Di dalamnya ada jam saku tua, beberapa lembar surat, dan sebuah surat kecil yang tertulis dengan tulisan tangan. Untuk suami anakku yang kelak akan datang. Kau mungkin bukan pria yang lahir dari keluarga kaya. Tapi jika kau mencintai anakku, menjaganya, dan tetap berdiri saat dihina dan ditolak, maka kaulah pria yang paling pantas aku sebut menantu. Tidak semua orang hebat memakai jas dan dasi. Tapi semua orang hebat tahu cara bertahan, tanpa harus membalas. Indra menutup surat itu dengan hati yang bergetar. Dara menangis di sampingnya, memeluk lengan suaminya erat. Bu Nirmala juga menangis, namun tak lagi dengan rasa bersalah, tapi dengan rasa syukur. Maafkan ibu yang terlalu buta. Kalau saja almarhum suamiku masih hidup, pasti dia lebih bijak dari ibu. Indra menatap Bu Nirmala. Kali ini tak ada lagi dinding di antara mereka. Ia berdiri, lalu mendekat, menggenggam tangan mertuanya. Aku bukan pria sempurna, Bu. Tapi aku akan selalu berusaha jadi suami yang baik buat Dara. Dan jadi anak yang bisa ibu banggakan. Bu Nirmala mengangguk sambil menangis. Aku tahu, Nak. Aku percaya sekarang. Hari-hari berikutnya, hubungan mereka semakin erat. Bu Nirmala sering datang ke rumah Indra dan Dara. Bukan untuk mengatur, tapi untuk belajar. Belajar menjadi ibu yang bisa menghargai pilihan anaknya, dan menebus semua luka dengan perhatian yang tulus.
Indra kembali aktif memimpin perusahaannya. Tapi kali ini, setiap langkahnya lebih ringan. Ia tak lagi menyimpan dendam. Ia membawa pengalamannya sebagai bekal untuk membimbing banyak orang. Beberapa bulan kemudian, VTech Automotion membuka pelatihan mekanik gratis bagi pemuda miskin. Indra sendiri yang turun langsung menjadi mentor. Ia ingin membuktikan bahwa di dunia ini, semua orang punya kesempatan, termasuk mereka yang pernah dianggap tak layak. Dan di antara semua yang hadir, ada satu wanita yang datang dengan bangga. Bu Nirmala. Ia duduk di barisan depan, menatap menantunya dengan penuh hormat. Indra berdiri di panggung kecil, memegang mikrofon. Ia menatap para peserta yang duduk rapi. Dulu, saya dianggap tidak pantas karena saya miskin. Tapi sekarang saya berdiri di sini, bukan untuk membalas, tapi untuk menunjukkan bahwa kemiskinan bukan aib, bukan kutukan, tapi pintu ujian, agar kita bisa buktikan siapa diri kita sebenarnya. Tepuk tangan bergema. Dara tersenyum haru dari pinggir panggung. Dan di saat itu juga, semua luka yang pernah ada, seolah menguap bersama angin sore yang berhembus lembut. Dengan cinta yang dibuktikan, bukan hanya diucapkan. Dan dengan ketulusan yang akhirnya menyatukan kembali apa yang dulu sempat hancur oleh kesombongan.